Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Lakadapi dari kelas Sistem Informasi Reguler A dengan NIM 09031281823333. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait paper yang telah saya baca, yaitu terkait penelitian dan pengembangan aplikasi Android absensi online. Baiklah, kita akan masuk ke beberapa bahasannya, yaitu slide ini. Di sini ada 4 bahasan inti dengan beberapa bahasan detail nantinya, yaitu ada latar belakang, ada fitur dan teknologi, ada perancangan, dan juga ada hasil. Baiklah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu latar belakang. Di sini latar belakangnya ada beberapa, yaitu teknologi yang makin maju. Di sini bisa kita asumsikan bahwasannya teknologi yang makin maju ini kita bisa lihat pada Indonesia sendiri, bahwasannya teknologi yang berkembang dan juga telah mengimplementasikan pada Indonesia ini sudah sangat banyak aspek-aspek yang diimplementasikan teknologi, sehingga memudahkan para pengguna, memudahkan para atasan, memudahkan para pekerja untuk melakukan pekerjaannya, sehingga pekerjaan tersebut dapat meminimalisir kesalahan seperti itu. Selanjutnya itu absensi, yang merupakan hal penting di segala aspek. Terkait absensi online ini, kenapa sih harus dibuat? Kita harus tahu dulu, yaitu absensi itu adalah sebuah data yang diperlukan suatu instansi, baik untuk kehadiran, baik untuk penggajian, baik untuk penilaian ataupun dan yang lain, yang sangat penting bagi aspek seperti perusahaan tersebut, atau mungkin universitas, atau mungkin bahkan sekolah seperti itu. Selanjutnya yaitu mengapa sih perlu adanya absensi online? Karena absensi konvensional yang biasanya menggunakan kertas, yang biasanya hanya dicatat oleh administrator, itu sering sekali terjadi kecurangan seperti menitip absen, atau mungkin para pekerja itu bisa melakukan negosiasi, bisa melakukan diskusi terhadap administrator, sehingga sebuah absensi yang harusnya kosong atau mungkin tidak hadir itu bisa dihadirkan karena adanya negosiasi tersebut, sehingga itu bisa dikategorikan sebuah kecurangan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah dan objek penelitian. Di sini rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bisa kita ambil dari latar belakang yang sebelumnya, yaitu bagaimana sih cara pembuatan aplikasi absensi berbasis Android. Sedangkan objek penelitiannya itu membuat aplikasi absensi berbasis Android. Kita masuk ke tujuan dan manfaat. Di sini ada tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat aplikasi absensi berbasis Android, dan manfaat yang dibutuhkan atau manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini yaitu memberikan kemudahan para pengguna serta meminimalisir kecurangan absen konvensional yang hanya menggunakan kertas atau buku. Seperti itu. Baik, kita masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dari peneliti ini ada 3, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kita masuk satu-satu, yaitu ke wawancara terlebih dahulu. Wawancara di sini yaitu melakukan wawancara dengan pihak instansi, yang mungkin jika absensi yang ingin dibuat aplikasinya pada perusahaan, mungkin bisa menghubungi perusahaan tersebut, bertanya apa saja fitur yang dibutuhkan, apa saja data yang harus dimasukkan, apa saja yang akan diberikan lah dari aplikasi tersebut dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke observasi, yaitu observasi ini pengamatan dan pencatatan pada objek penelitian, yaitu memberikan detail-detail, mengamati bagaimana sih proses absen di suatu instansi tersebut, bagaimana sih suatu pencatatan absensi pada instansi tersebut, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke studi pustaka. Studi pustaka di sini yaitu melakukan riset terhadap penelitian yang masih berhubungan atau penelitian sebelumnya yang terkait. Peneliti itu bisa mengambil referensi itu seperti dari paper orang lain yang mungkin telah membuat absensi berbasis online ini dengan Android, mungkin dengan metode yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fitur dan teknologi yang telah dibuat atau yang akan dibuat. Di sini fitur teknologi yang digunakan ada 4, yaitu QR Code, sebuah fitur yang memudahkan pengguna absen untuk hanya men-scan QR Code ketika ingin mengisi absen. Seperti ini kan, sebuah QR Code itu adalah sebuah kode di mana nantinya kita bisa men-scan terhadap barcode tersebut, kita scankan
dengan scan, lalu data absen kita terkait nama, nih mungkin waktu kita absen itu akan langsung tercatat seperti itu. Selanjutnya ada GPS Lock. GPS Lock ini adalah sebuah teknologi yang dipasangkan ke dalam Android atau ke dalam suatu aplikasi ketika pengguna handphone atau smartphone tersebut berada pada wilayah kerja, maka absen tersebut akan langsung terisi. Jadi misal kita sudah masuk ke wilayah kerja yang mungkin memiliki radius berapa meter dari pusat servernya, itu nanti akan terisi otomatis absennya terkait nama, waktu, dan yang lain-lain. Selanjutnya, pemanfaatan real time. Di sini menggunakan teknologi waktu nyata di mana absen tersebut akan selalu update setiap harinya, setiap jamnya sesuai dengan data yang masuk seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fitur validasi yang akurat. Fitur validasi yang sesuai kebutuhan, dimana jika kebutuhannya ada di perusahaan mungkin bisa memakai NIP, memakai jabatan seperti itu, dan juga jika pada kampus mungkin bisa memakai NIM, fakultas, nama, ataupun yang lainnya yang mungkin bisa menjadikan sebuah data untuk divalidasi nantinya. Ini kita masuk ke perancangan. Nah, di sini bisa kita lihat perancangan yang muncul di sini adalah sebuah desain sketsa lah, bisa kita katakan, dari aplikasi Android tersebut. Nah, pada gambar ini ada gambar A, ini adalah halaman login di mana ada username, password, login, create account, dan forget password. Pada halaman B ini adalah halaman mata kuliah, pada halaman C ada detail mata kuliah yang tadi, dan D ini ada mata kuliah dosen yang dia ampu, dan E ini detail jadwal dosen, jam berapa dia harus masuk, MK apa saja, seperti itu. Dan juga pada akhirnya ada absensi mahasiswa. Di sini dosen bisa melihat absen mahasiswa yang masuk itu siapa saja sih, yang nggak masuk siapa saja, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tampilan UI yang telah dibuat. Di sini kita penelitian menyesuaikan logo dengan kebutuhan instansi, ada username, password, login, dan juga create account. Nah, pada halaman kedua itu ada mata kuliah. Di situ bisa kita lihat ada nama, ada jabatan, fakultas, dan mata kuliah apa saja, seperti itu. Dan yang gambar ke-10 itu ada detail mata kuliah. Detailnya itu terkait nama mata kuliahnya apa, ruangannya apa, kode mata kuliahnya apa, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke jadwal dosen. Di sini dosen bisa melihat kok jadwal dia mengajar tuh pada jam berapa saja, mata kuliah apa saja, semester apa saja, seperti itu. Dan selanjutnya pada detail di sini kita bisa lihat detail jadwal mata kuliah, ya seperti saya katakan tadi, ya ada nama, ada nomor, ada ruangan, seperti itu. Dan terakhir ada data absen, di mana para dosen itu nanti bisa melihat mahasiswa mana saja sih yang sudah masuk, mahasiswa mana saja yang belum masuk, seperti itu. Selanjutnya ketika sebuah UI sudah dibuat, sebuah aplikasi sudah dibuat, kita masuk ke tahap pengujian, di mana tahap pengujian ini kita menggunakan jenis pengujian black box. Nah, pengujian black box ini peneliti menggunakan karena ingin memfokuskan fungsi utama dari sebuah aplikasi. Maka dari itu, pengujian ini hanya berfokus pada sebuah fungsi utama aplikasi, yaitu seperti login, yaitu verifikasi username password, jadwal mata kuliah, verifikasi data mata kuliah, terus detail mata kuliah, verifikasi data detail, jadwal mata kuliah dosen, verifikasi data mata kuliah dosen yang diampu, detail jadwal mata kuliah, verifikasinya, kemudian data mahasiswa absen, dan verifikasi data mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, apakah benar anak yang sudah absen itu sudah masuk datanya, ataupun ada yang belum absen tapi sudah masuk, seperti itu. Dan yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan dari penelitian tersebut. Ada dua, yaitu aplikasi absensi online ini berbasis Android, dibangun untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan absensi antar mahasiswa dan dosen di dalam kelas perkuliahan sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan. Selanjutnya, aplikasi ini dapat mengurangi tindak kecurangan yang dilakukan pada saat kegiatan absensi berlangsung. Dengan adanya aplikasi ini, saya rasa tidak bisa lagi, atau bisalah mengurangi setidaknya kecurangan terkait titip absen atau mungkin negosiasi dengan administrator, seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja terkait penjelasan saya yang telah saya tangkap dari paper yang telah saya baca. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.